Jika ditanya apakah ini mimpi saya, jawabannya tentunya tidak. Justru ini merupakan sebuah motivasi bagi saya untuk terus haus ilmu, haus relasi, dan haus pengalaman. Karena bagaimanapun juga saya adalah orang Indonesia, saya tetap WNI, artinya mimpi terbesar saya adalah ingin mengamalkan dan mengaplikasikan apa yang telah saya dapat di sini untuk diterapkan di Indonesia. Halo semuanya, nama saya Ahmad Gunawan. Saya tinggal di Nantes, Prancis, dan saya berasal dari Malang, Jawa Timur. Saya telah tinggal di Prancis kurang lebih sekitar 4 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai Marine Energy Efficiency Engineer di Bureau Veritas, yang mana merupakan sebuah badan verifikasi dan sertifikasi independen yang berasal dari Prancis. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1828 dan telah beroperasi di 150 negara, yang mana Indonesia termasuk salah satunya. Responsibility saya di Bureau Veritas adalah mengembangkan rules, standar, dan software terkait energi efisiensi dan dekarbonisasi di bidang maritim. Nantinya rules dan standar yang kami kembangkan akan diterapkan di seluruh kapal sebagai prasyarat untuk kapal dinyatakan layak beroperasi dan berlayar. Saya sendiri senang bekerja di perusahaan ini karena perusahaan mendukung saya untuk berkembang baik secara pribadi maupun pola pikir. Kemudian rekan-rekan kerja juga tidak pernah membedakan dari mana saya berasal. Hal lain yang membuat saya sangat senang bekerja di perusahaan ini adalah saya berkesempatan untuk menjadi salah satu delegasi perusahaan untuk berpartisipasi dalam proyek riset Uni Eropa. Saya merasa sangat beruntung untuk memiliki kesempatan ini karena saya dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah negara Eropa, kemudian dengan peneliti-peneliti dari institusi riset dan universitas-universitas terkemuka di Eropa, dan tentunya juga dengan industri-industri terkait. Di salah satu riset ini juga saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu co-author dari sebuah buku tentang inovatif ship design and operation, yang mana saya menjadi co-author tentang kelayakan dari segi teknik dan ekonomi dari sebuah desain dan operasi kapal elektrik ramah lingkungan di Thailand, Finlandia. Jadi sebelum saya bekerja di sini, saya berkesempatan untuk menempuh pendidikan pascasarjana saya di Prancis melalui program beasiswa pemerintah Prancis di École Centrale de Nantes, dan kemudian di Norwegia melalui program Erasmus dari Uni Eropa di NTNU atau Norwegian University of Science and Technology. Untuk kawan-kawan yang ingin melanjutkan studinya di Prancis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama yang pasti bahasa, yaitu bahasa Prancis. Karena meskipun kuliah kawan-kawan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Prancis akan sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, pengurusan administrasi, dan berintegrasi. Terkait dengan administrasi, administrasi di Prancis terkenal cukup rumit. Jadi saya sangat menyarankan bagi kawan-kawan sebelum datang ke Prancis untuk mengontak teman-teman PPI dulu di kota tempat tujuan teman-teman belajar, sehingga nantinya bisa mengetahui sistem administrasi perbankan, perkuliahan,
penyewaan apartemen, transportasi, dan lain-lain terlebih dahulu. Kemudian terkait kota tempat saya tinggal yaitu Nantes, tulisannya Nantes, memang bahasa Prancis, antara penulisan dan bacaan jarang yang sama. Kota ini sendiri merupakan kota ke-6 terbesar di Prancis. Kemudian kota ini sangat dinamis dan salah satu kota besar terbaik untuk ditinggali di Prancis. Untuk biaya hidupnya sendiri sangat bervariasi, namun untuk mahasiswa sendiri kurang lebih 700 euro per bulan. Namun teman-teman jangan khawatir, karena setiap pelajar di Prancis, baik lokal maupun internasional, akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Prancis secara cuma-cuma, berkisar antara 100 euro hingga 200 euro per bulan. Layaknya kota-kota lain di Eropa, sistem transportasi di Nantes sangat baik, rapi, dan terintegrasi. Di sini kita bisa menggunakan bis, tram, kapal di sungai, hingga sepeda yang ditawarkan oleh pemerintah. Di sini sendiri terdapat banyak pusat perbelanjaan, sehingga kita dapat memperoleh makanan dan kehidupan sehari-hari dengan cukup mudah. Namun bagi teman-teman yang kurang suka makanan barat, di sini juga terdapat banyak toko Asia yang menjual bahan makanan tipikal Asia seperti saus, kemudian cabai, bumbu, dan lain-lain. Kemudian saya sangat menyarankan juga untuk membuat rencana yang matang terlebih dahulu, khususnya terkait lama tinggal kita di sini, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau mungkin selamanya, karena nantinya ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lalu jika teman-teman ingin menetap jangka panjang atau lebih dari 5 tahun, saya pribadi sangat menyarankan untuk memperoleh kontrak kerja permanen atau pegawai tetap, karena dari sini nanti akan sangat mempermudah kehidupan kita, misalkan untuk membeli kendaraan, untuk mengurus izin tinggal, untuk mencari sewa apartemen, atau bahkan mungkin untuk membeli properti. Kemudian jika teman-teman berencana tinggal dalam kurun waktu yang lama serta telah mendapatkan kontrak kerja permanen, membeli properti di sini akan sangat menguntungkan daripada menyewa apartemen. Mengapa? Karena asumsi saya yang pertama, daripada kita terus membayar uang sewa per bulan yang nantinya kita tidak akan mendapat apa-apa ketika kita keluar, uang tersebut tentunya lebih baik digunakan untuk membayar cicilan rumah atau apartemen atau apapun itu, yang mana properti tersebut bisa kita jual sewaktu-waktu meskipun belum lunas, atau bisa juga kita sewakan dan uang dari hasil sewa itu bisa kita gunakan untuk membayar sisa cicilan yang belum lunas tadi. Hal tersebut disebabkan karena property market di sini sangat-sangat baik. Setidaknya itulah hal yang saya pikirkan ketika saya membeli rumah di sini tahun lalu. Value-value yang saya dapat dari kehidupan di Prancis sebenarnya sangat banyak nilai yang saya serap dari kehidupan di sini. Mungkin contoh yang pertama terkait etos kerja. Orang Prancis itu sangat mengutamakan kesempurnaan dari sebuah hasil. Mereka tidak terburu-buru dengan waktu, jadi mereka lebih rela menghabiskan waktu lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jika ditanya apakah ini mimpi saya, jawabannya tentunya tidak. Justru ini merupakan sebuah motivasi bagi saya untuk terus haus ilmu, haus relasi, dan haus pengalaman. Karena bagaimanapun juga saya adalah orang Indonesia, saya tetap WNI,
Artinya mimpi terbesar saya adalah ingin mengamalkan dan mengaplikasikan apa yang telah saya dapat di sini untuk diterapkan di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan sedikit cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi masalah kemaritiman atau tentang Prancis, bisa menghubungi saya melalui Instagram saya @rahmatgun atau LinkedIn Rahmat Gunawan, atau juga email rahmat.gunawan3n@gmail.com. Terima kasih dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat.